Dalam chapter 1111 manga One Piece, diketahui jika robot kuno yang ada di Egghead sudah sepenuhnya bangun. Namun dia kemudian meminta maaf pada Joy Boy. Salah satu kejutan besar yang muncul dalam alur cerita Egghead selain diperkenalkannya sosok Vegapunk adalah kemunculan robot kuno. Tubuh dari robot raksasa tersebut tersimpan tidak berdaya di salah satu tempat milik Vegapunk. Namun setelah Luffy muncul, robot kuno tersebut kembali bangkit. Yang menarik adalah robot kuno itu justru meminta maaf pada Joy Boy. Kemunculan pertama dari robot kuno ini sendiri terjadi pada chapter 1065. Saat itu Luffy, Bunny, Jinbe, dan Chopper berada di tempat pembuangan penemuan Vegapunk. Robot tersebut nampak sudah usang dan berkarat. Nampak juga sebuah besi besar tertancap di bagian tengah tubuhnya. Menurut penjelasan dari Vegapunk di chapter 1067, robot kuno tersebut pertama kali dibuat pada 900 tahun yang lalu. Namun sayangnya Vegapunk tidak mengetahui dari mana asalnya. Dia juga tidak tahu apakah ini juga merupakan salah satu dari teknologi ciptaan kerajaan kuno. Selain tidak tahu asal-usulnya, Vegapunk juga tidak tahu apa sebenarnya tujuan pembuatannya dan misi dari robot raksasa tersebut. Kemudian dia menjelaskan jika 200 tahun yang lalu robot tersebut pergi ke Redland dan menyerang wilayah Marijoa. Serangan robot kuno itu membuat semua orang panik dan ketakutan. Pasalnya pada saat itu tidak ada teknologi canggih yang mampu untuk menciptakan robot luar biasa seperti itu. Sayangnya sebelum misinya selesai, robot tersebut kemudian kehabisan sumber daya. Pihak pemerintah dunia memerintahkan untuk menghancurkan robot tersebut. Tetapi karena rasa penasaran yang besar, para peneliti dan ilmuwan zaman dahulu memutuskan untuk menyembunyikannya. Vegapunk sendiri sempat penasaran apa yang kemudian membuat robot kuno tersebut berjalan. Apa sebenarnya sumber daya dari robot tersebut? Meskipun begitu, ada kemungkinan sebenarnya Vegapunk tahu tentang kemungkinan sumber daya dari robot kuno tersebut. Hanya saja Vegapunk tidak tahu dari mana dia harus mendapatkan sumber daya untuk menghidupkan kembali robot kuno tersebut. Kemungkinan Vegapunk sudah menduga jika robot kuno itu memiliki sumber daya yang berasal dari kekuatan Nika. Ini yang mungkin jadi alasan mengapa kemudian Vegapunk sangat menantikan Luffy. Karena Vegapunk tahu jika Luffy adalah sosok yang dinantikan. Dialah sosok Nika yang akan membawa perubahan besar dan juga sosok yang begitu dipercaya oleh Kuma. Para fans kemudian terkejut ketika robot kuno ini bangkit ketika Luffy menggunakan Gear 5 miliknya. Hal tersebut yang kemudian jadi dasar jika robot kuno itu memang awalnya memiliki kekuatan yang berasal dari kekuatan Nika. Dan di chapter 1111 akhirnya robot kuno ini bangkit sepenuhnya. Namun ada hal yang menarik yang kemudian muncul dalam chapter itu berkaitan dengan hal ini. Di akhir chapternya, robot kuno tersebut sempat mengatakan bahwa dia meminta maaf pada Joy Boy. Hal ini menarik karena dua hal. Yang pertama adalah artinya robot kuno tersebut kemungkinan mirip seperti Zunesa. Kedua, bagaimana kemudian dia meminta maaf pada Joy Boy, artinya ada misi yang sebenarnya tidak berhasil dia selesaikan. Pertanyaan besarnya kemudian apa kesalahan dari robot kuno tersebut hingga dia meminta maaf pada Joy Boy. Karena informasi mengenai robot kuno ini masih sangat sedikit, kita tentunya belum bisa mengetahui pasti terkait hal tersebut. Pertama adalah dia mengenal sosok Joy Boy, yang artinya apa yang robot kuno lakukan tersebut merupakan perintah dari Joy Boy. Kedua adalah informasi dari Vegapunk tentang penyerangan yang dilakukan oleh robot kuno tersebut terhadap Redland yang gagal di tengah jalan. Seperti halnya Joy Boy yang gagal dalam misi besarnya membawa para manusia ikan untuk bisa tinggal di daratan. Robot kuno ini kemungkinan gagal menjalankan misi besarnya untuk menghancurkan atau menyerang wilayah Redland. Mengapa Redland jadi target utama? Ada beberapa spekulasi yang bisa muncul dalam hal ini. Spekulasi pertama adalah robot kuno tersebut sengaja didesain untuk menghancurkan semua orang di Redland demi membalas dendam apa yang terjadi 800 tahun yang lalu. Dalam hal ini, menciptakan robot kuno kemungkinan adalah upaya maksimal mereka untuk menghadirkan serangan balik mengenai apa yang terjadi pada 800 tahun lalu ketika aliansi 20 kerajaan menghancurkan kerajaan kuno. Sebenarnya siapa yang kemudian mengirim robot kuno tersebut untuk menyerang Redland memang masih jadi misteri. Dan Pulau Manusia Ikan sendiri merupakan sekutu dari Joy Boy yang mana mereka bisa jadi berusaha untuk membalas dendam atas apa yang terjadi kepada Joy Boy. Poin di atas berkaitan juga dengan spekulasi kedua mengenai apa yang sebenarnya tujuan dari robot kuno tersebut melakukan serangan ke Redland. Selain berusaha untuk membalas dendam atas apa yang terjadi pada Joy Boy, kemungkinan robot kuno tersebut sebenarnya berusaha menghancurkan para penghuni di Redland.
Dalam hal ini ada kemungkinan jika sebenarnya Joy Boy hendak memindahkan para manusia ikan ke wilayah Redland. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dan juga dalam ceritanya, Joy Boy berusaha untuk membawa manusia ikan untuk hidup di daratan. Dia ingin menghadirkan kehidupan yang sama rata dengan semua makhluk. Namun sebelum mimpi itu terwujud, Joy Boy pun menghilang dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sosok tersebut. Dan dia pun kemudian meminta maaf pada para manusia ikan melalui poneglyph. Berdasarkan hal tersebut, Joy Boy sebenarnya hendak menjadikan wilayah Redland sebagai tempat bagi para manusia ikan tinggal. Dan untuk melakukannya, Joy Boy kemudian berusaha untuk menghancurkan para penduduk di sana dengan menciptakan sebuah robot raksasa. Sayangnya sebelum kemudian misi tersebut selesai, robot tersebut kehilangan daya dan gagal melanjutkan misinya. Bagaimana kemudian chapter 1111 memperlihatkan robot kuno tersebut meminta maaf pada Joy Boy. Artinya dia menyadari bahwa misi yang diberikan padanya sudah gagal untuk dijalankan. Kegagalan misi tersebut yang kemudian jadi penyebab Joy Boy tewas atau bisa juga sebaliknya. Yang jelas antara robot kuno dan juga Joy Boy saling berkaitan satu sama lain. Pertanyaan lainnya kemudian adalah apakah ini juga yang kemudian terjadi kepada Zunesa? Bisa jadi Zunesa merupakan seekor gajah raksasa kuno yang sudah berjalan mengelilingi Greenland tanpa henti dan tanpa tujuan selama berabad-abad. Hal yang paling menarik tentang Zunesa adalah fakta bahwa dia sudah mengelilingi Greenland selama kurang lebih 800 tahun tanpa berhenti sekalipun. Menurut Neko Mamushi, salah satu mantan pemimpin suku Ming, pada zaman dahulu, Zunesa dihukum untuk berjalan melintasi Greenland selamanya karena sebuah perbuatan kriminal yang dia lakukan. Namun sampai sejauh ini sama sekali tidak ada informasi mengenai kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Zunesa, sehingga dia harus dihukum sedemikian berat. Para fans sendiri berasumsi bahwa kejahatan berat yang dilakukan oleh Zunesa kemungkinan ada kaitannya dengan abad yang hilang. Kemungkinan Zunesa juga gagal menjalankan misi yang Joy Boy berikan kepadanya dan menerima konsekuensi lainnya. Jika robot kuno tersebut dibunuh dan jadi tidak berdaya setelah dihancurkan, sementara Zunesa menerima hukuman untuk terus berjalan selama ratusan tahun. Jadi kesimpulannya, dosa terbesar dari robot kuno terhadap Joy Boy adalah dia tidak mampu menyelesaikan misi besar yang diberikan. Misi tersebut tidak lain adalah menghancurkan para penduduk yang ada di atas Redland, yang kemungkinan akan menjadi tempat tinggal bagi para manusia ikan. Dan apa yang terjadi kepada robot kuno kemungkinan juga terjadi pada Zunesa, yang merupakan sama-sama sekutu dari Joy Boy. Dengan kemunculan Gorosei di Pulau Egghead, rasanya tidak perlu diragukan lagi jika kemudian robot kuno tersebut akan membantu Luffy mengalahkan kelima sosok tersebut. Pasalnya, kini robot kuno itu tahu jika ada sosok Joy Boy alias Nika di dekatnya, dan dia akan membayar kesalahan yang sudah dia perbuat sebelumnya dengan membantu mengalahkan para Gorosei.